Ini kedoliman sangat merajalela, sangat merajalela. Padahal doa al-madlum ini mustajab. Doa orang yang didolimi itu kabul walaupun dia bukan Islam. Doa yang didolimi ini kan macam-macam. Bisa kita dolim terhadap saudara kita sendiri, dolim terhadap tubuh kita, dolim terhadap apa yang kita miliki, dolim terhadap masyarakat, dolim terhadap keadaan binatang, terhadap hutan, tanaman dan sebagainya. Dolim kebanyakan. Dolim terhadap diri itu bagaimana? Rabbana dolamna anfusana. Ya Allah, saya telah berbuat dolim terhadap diri saya. Apa dolim yang bagaimana? Tangan yang mestinya dipakai untuk di jalan yang benar, kita pakai untuk jalan yang tidak baik. Mencuri atau mengambil sesuatu yang bukan haknya. Dolim terhadap mata, memandang sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah. Dolim terhadap lisan, tidak mengucapkan zikrullah atau mengucapkan sesuatu yang baik, tapi justru kita pakai untuk menggunjing orang, untuk mencaci orang, untuk mencari kesalahan orang, terus ini memberitakan semua kejelekan orang. Ini dolim. Makanya tubuh ini selalu kita dolimi. Akhirnya tubuh ini nanti kasihan di akhirat masuk ke neraka dikarenakan apa? Perbuatan dolim kita. Jangan sampai tubuh ini terdolimi. Makanya dengan doa Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kalau Engkau ya Allah tidak merahmati kami, tidak mengampuni kami, saya akan menjadi orang-orang yang merugi. Rugi gimana? Tubuh ini yang mestinya nikmat di surga jadi di neraka. Tubuh ini yang tadinya merasa nikmat di dunia ini, orang yang dalam keadaan tidak dolim, orang yang berbuat baik itu dia hidupnya nikmat. Tapi yang dolim ya sengsara terus dia buat dolim. Sampai-sampai ya kalau kita lihat kejadian ini kejadian yang luar biasa. Kedoliman merajalela di mana-mana. Ayo kita berhentikan kedoliman ini. Sampai Rasulullah SAW mengatakan, bantulah saudara kamu yang didolimi dan yang mendolimi. Kan lucu, mendolimi. Kalau yang didolimi kita bantu, tidak masalah. Kita pantas karena dia didolimi. Tapi yang mendolimi itu bagaimana ya Rasulullah membantunya? Kasih nasihat dia untuk dia tidak berbuat dolim. Dolim itu merajalela sekarang. Di antaranya dolim ini, rentenir itu termasuk orang dolim. Orang yang hutang tidak bayar itu orang dolim. Orang yang korupsi itu super dolim. Orang yang diberi amanat dia tidak menjalankan amanatnya, dia khianat, ini dolim. Orang-orang kedoliman itu luas. Orang yang menebang tanaman-tanaman di hutan yang akhirnya mengakibatkan banjir, ini dolim. Dolim, banyak kedoliman yang ada. Pernah satu terjadi, saya mendengar di salah satu kiriman, orang mengirim saya lewat WA. Dia mengatakan seandainya corona ini akan diselesaikan oleh Allah dengan segera, apa yang akan kalian lakukan setelah ini? Apakah kalian masih tetap akan meninggalkan sholat 5 waktu? Apakah kalian masih tetap akan durhaka kepada orang tua? Apakah kalian masih tetap akan memutus tali silaturahmi? Apa kalian tetap akan makan hasil riba? Apakah kalian akan terus dolim? Kalau sudah Allah menyelesaikan ini, apa yang akan Anda niatkan saat ini setelah virus corona ini selesai? Ini niat diatur dari sekarang. Sampai-sampai kata beliau, ini kejadian-kejadian adalah kedoliman yang sangat merajalela, yang Allah tidak ingin manusia ini saling mendolimi. Akhirnya timbullah satu virus ini untuk mengingatkan manusia untuk tidak saling mendolimi, saling menyintai, saling mengasihi, tidak saling menang sendiri, dan tidak saling menjatuhkan satu dengan yang lain.